warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saya mungkin mau melanjutkan tadi Amiriat pengalaman di Eropa ya. Masya Allah di Belgia. Memang sekarang statistik di Eropa ini luar biasa ya, banyak sekali yang memeluk agama Islam. Kemudian juga di Australia itu ada tamu kemarin juga, sudah ada banyak majlis-majlis ta'lim, bahkan dai-dai handal yang memang sudah sejak dahulu dari Hadramaut itu. Nah itu juga banyak mereka murid-murid Habib Umar tersebar di berbagai negara di Eropa. Jadi pengkaderan menjadi ulama. Nah, memang kalau secara historis dai-dai yang handal dari Hadramaut rata-rata punya garis keturunan yang nanti bersambung kepada sahabat-sahabat Nabi. Termasuk Ammari juga ada yang mengatakan dari Ammar bin Yasir. Kalau kita bahas di dalam hadis Rasul riwayat Imam At-Tabrani ya, lahir 260-360 Hijriah. Orang yang hebat itu yang dimana mereka berlomba-lomba meraih ridhonya Allah dengan mujahadah, ibadah. Jadi mereka merindukan surga Allah dengan bukti amal. Ya, Sayyidina Ali mengatakan man ishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Siapa yang rindu kepada surga, dia bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi yang lebih hebat lagi, surga rindu kepada orang-orang tertentu. Itu lebih hebat lagi. Kalau kita kan merindukan surga. Nah ini hadis Nabi katakan surga yang merindukan mereka. Nah itu dalam hadis Rasul dikatakan innal jannata tashtaqu ila arba'ah. Sesungguhnya surga merindukan 4 orang. Ini sabda dari Nabi, tentunya wahyu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berbicara bukan karena personality beliau, pribadi beliau, tidak, tapi memang wahyu dari Allah. Nabi sampaikan sesungguhnya surga merindukan 4 orang. Yang pertama Al-Imam Ali ibn Abi Thalib. Dan memang secara sejarah yang ada di Hadramaut, kita kenal para habaib turunan Imam Ali. Sudah ada di sana. Sejak tahun 317 Hijriah, Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir hijrah dari Basrah kemudian ke kota suci dan ke Hadramaut. Tapi memang takdir Allah mengsetting itu. Sebelum Imam Ahmad al-Muhajir datang ke Hadramaut, ternyata sudah ada turunan-turunan sahabat yang mereka sudah tinggal terlebih dahulu di Hadramaut. Makanya yang kedua itu Nabi katakan Ammar bin Yasir. Ya, surga merindukan 4 orang. Yang kedua, orang kedua Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir tidak pernah berpisah dengan Imam Ali, tidak pernah berpisah dengan Rasulullah, tidak pernah berpisah dengan Ahlul Bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu turunannya di Yaman juga ada Ammari, dan di sini Amiriat Ammari, Ammar bin Yasir. Ada yang mengatakan demikian dalam kitab Qamus Said Muhammad Murtada Az-Zabidi. Kemudian ada Fam Al-Amudi. Al-Amudi ini nisbat kepada turunan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang ada di Hadramaut juga. Ada juga Al-Khatib, marganya Al-Khatib yang nanti jadi banyak para ulama keluar dari marga tersebut. Al-Khatib itu keturunan sahabat Abbad ibn Bishr. Ada juga Basaudan, turunan sahabat Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Jadi sesuai hadis Nabi ini, mereka inilah yang dirindukan surga. Imam Ali, kemudian Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, satu-satunya orang Persia yang menjadi sahabat Nabi. Kemudian yang keempat adalah Al-Aswad, Al-Miqdad ibn Al-Aswad, yang nanti turunannya itu bernama Syekh Abdullah Basaudan. Kalau kita baca tuh Hadra Basaudan ya, di pondok pesantren kita sering bacakan itu Syekh Abdullah Basaudan keturunan daripada sahabat Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Dan juga di India yang kalau kita kenal Jama'atut Tabligh ya, pendiri awalnya Syekh Ilyas, Muhammad Ilyas.
kemudian ada Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, Syekh Yusuf Al-Kandahlawi. Itu ditarik nasab ke atas turunan sahabat juga, Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian juga ada tokoh ulama India terkenal bernama Ibnu Khilkan Al-Hindi, ayah daripada Sayyid Abdul Hasan An-Nadwi. Itu turunan Sayyidina Hasan. Kemudian juga yang tersebar di Jordan ada Daulah Hashimiyah, itu turunan Syarif Hussein, turunan Imam Hussein. Jadi memang Allah sudah mengsetting dai-dai handal itu tidak keluar dari jalur ini atau murid daripada mereka. Itu skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di akhir zaman muncul juga dai handal. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Khaldun yang lahir tahun 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, menyatakan Al-Mahdi khatamul awliya wan Nabi khatamul anbiya. Itu muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi dari jalur tersebut juga. Nah, dai-dai ini Masya Allah bukan hanya dari Hadramaut, ke Indonesia juga sama-sama. Dari Hadramaut pindah ke Indonesia. Jumlah orang-orang turunan Yaman Hadramaut itu jauh lebih banyak daripada yang ada di Hadramaut. Ada doktor bernama Buya Hamka misalnya. Itu di dalam bukunya juga menulis tentang sejarah Ahmad Al-Muhajir. Kemudian ada Dr. Al-Kaf dalam kitabnya Al-Bahrul Al-Hindi, Al-Muhit Al-Hindi, Al-Hadarim fil Al-Muhit Al-Hindi. Orang-orang Hadramaut di Teluk India, di Samudra Hindia. Bahkan di Singapura terkenal di zamannya Raffles itu namanya Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Itu sezaman dengan Raffles. Kuburannya itu menjadi heboh di Singapura ketika mau dibongkar kuburannya, mau dibuat jalan tol. Ternyata ketika mau dibongkar, dibawa ilmuwan dari Jepang, dari berbagai negara, mesin mati. Dinyalakan, mati lagi. Sampai ada yang sudah putus asa dengan ini alat-alat berat mau menghancurkan itu kuburan karena mesinnya mati. Secara manual ambil itu palu besar, datang di kuburan mau dihancurkan. Ketika mau dipukul jatuh, meninggal dunia. Ini yang menjadi saksi bukan orang Islam. Keluar di koran Singapura. Akhirnya cari tahu nih kuburannya siapa ini. Dicek ternyata termasuk ulama awal ya di Singapura bernama Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, jadi memang disebar di berbagai belahan dunia. Kalau di Afrika di Cape Town itu ada Syekh Yusuf Al-Makassari. Cape Town, orang Makassar. Kemudian di Banjar namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu ada yang mengatakan jalurnya juga turunan dari Hadramaut, ya, Al-Idrus. Nanti turunannya ke bawah, cucu-cucunya namanya Guru Sekumpul gitu. Itu haul terbesar di dunia, yang hadir sampai 2 juta orang. Hadir haul 2 juta orang di Martapura, di Sekumpul. Itu Syekh Arsyad Al-Banjari. Kemudian ulama Indonesia juga berguru kepada mereka. Kalau Mufti Pontianak, Sultan Pontianak Al-Ghadri, muftinya itu orang Dagestani, orang Rusia. Dagestan, namanya Syekh Mahmud Dagestani. Dia punya ayah ulama yang mensyarahi kitab Tuhfatul Muhsan, namanya Imam Syarwani. Ketika kerajaan Saudi mulai berdiri, hijrah ke Pontianak jadi mufti. Bawa anak perempuan. Sultan Pontianak jatuh hati, menikah dengan anak tersebut, anak perempuan. Lahirlah anak Sultan Abdul Hamid II, ya, yang menggambar lambang Garuda. Itu ibunya Rusia. Kuburnya di mana? Di Pontianak. Dari Dagestan. Berguru kepada Syekh Ibrahim Bajuri. Kemudian Syekh Ibrahim Bajuri punya murid juga, ada ulama besar di Madura, Kiai Haji Khalil Bangkalan, yang juga nanti satu sanad dengan Syekh Nawawi Al-Banteni dan ulama-ulama besar lainnya mutakhirin seperti Kiai Hasim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga berguru dari pendiri Muhammadiyah, Syekh Muhammad Dahlan, Syekh Ahmad Dahlan. Itu semuanya satu jaringan ilmu. Nah, muaranya kembali kepada siapa? Nah, kepada pintu ilmu, Imam Ali bin Abi Thalib. Semua tarekat ilmu kembali ke situ. Ditulis kitab khusus oleh ulama Maroko namanya Said Ahmad Al-Ghomari berjudul Al-Burhanul Jali.
membahas sanad-sanad keilmuan yang bersambung kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang beliau dapat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bulan Al-Qur'an, ya Ramadan, ya Syahr Siyam, ya Ramadan, ya Syahr Al-Qiyam, ya Ramadan, ya Syahr Al-Qur'an. Itu baca Al-Qur'an ilmunya dari beliau. Dulu Al-Qur'an di zaman Nabi titik pun tidak ada. Jangankan harokat, fathah, kasroh, tidak ada, titik tidak ada. Bisa dibayangkan kalau harokat tidak ada, titik juga tidak ada. Bagaimana kita membedakan ba dengan ta dengan fa? Sayyidina Ali melihat kalau masa depan kesulitan orang akan membaca ini Al-Quran, maka beliau perintahkan muridnya bernama Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali, letakkan titik. Makanya beliau katakan ana nuqtal lati tahtal ba. Ana nuqtal lati tahtal ba. Saya adalah titik yang ada di bawah huruf ba. Kemudian tahun 100 Hijriah lahir ulama namanya Syekh Khalil Al-Farahidi. Beliau orang pertama yang membuat harokat di dalam Al-Quran. Jadi harokat itu bukan Nabi yang buat, ulama. Namanya Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, lahir tahun 100 Hijriah. Guru dari Imam Sibawi. Kasro, sukun, dhamma, fathah, itu baru itu. Itu yang namanya bid'ah hasanah. Nah, iya. Kalau tidak, tidak bisa kita baca itu Al-Quran. Bahkan Makkiyah Madaniyah di zaman Nabi tidak ada. Kita baca Al-Quran Makkiyah, oh ini turun di Makkah, Al-Madaniyah turun di Madinah. Itu yang buat sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu tajwid juga dibuat oleh ulama. Nah, jadi subhanallah, ini para dai-dai handal. Yang penting modalnya mujahadah fi ta'allum, bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, jangan pernah puas dengan ilmu ya. Kalau kita membaca dan pelajari, makin lama belajar makin bodoh, bukan makin pintar. Iya, makin mengetahui kebodohan diri kita. Kalau orang yang belajarnya benar begitu, karena ilmu makin luas. La yazalu rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka al-ilma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima kana 'indahu kana ajhal ma yakun. Ya, senantiasa orang itu berilmu jika dia terus belajar. Tapi kalau dia merasa cukup apa yang dia miliki daripada ilmu pengetahuan, maka dia adalah orang yang paling bodoh yang ada di muka bumi ini. Nah, itu nasihat dari Sa'id bin Zubair. Nah, mungkin ini sudah masuk waktu. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.